mengatasnamakan kepentingan umat, kepentingan agama, tetapi digunakan untuk mencaci maki pemerintah, mencaci maki aparat keamanan, dan membuat tuntutan dengan keinginan agar Presiden Joko Widodo mundur dari presiden. Provokasi kelompok ini masuk di dalam grup-grup WhatsApp, masuk melalui lembaga-lembaga keagamaan, melalui majelis taklim, sehingga banyak di kalangan umat Islam yang menganggap bahwa yang mereka lakukan adalah aksi untuk menegakkan wibawa Islam, untuk membela Islam. Tetapi percayalah, yakin, hakul yakin, bahwa tindakan mereka bukan tindakan di dalam kerangka menegakkan Islam, membela Islam, tetapi tidak lebih asik. Aksi ini adalah aksi sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam, tetapi untuk kepentingan politik sesaat, yang di dalam term disebut dengan politik identitas. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kepada diri kami sendiri, juga kepada kita semua, mari kita semua senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Hadirin rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 4 November tahun 2022. Tanggal 4 November ini kalau ditulis dengan angka Latin 411, kalau dibaca dengan tulisan Arab mirip dengan tulisan lam ha yang biasa dibaca dengan kalimat lillah. Maka dengan demikian, kelompok-kelompok keagamaan Islam yang tekstualis, kelompok-kelompok yang cenderung radikal dan intoleran, menganggap tanggal ini, tanggal 4 November, sebagai tanggal yang istimewa. Sehingga pada tahun 2016 mereka menggelar aksi 4 November atau 4/11 dengan membawa jargon-jargon agama, kalimat-kalimat agama, takbir, mengatasnamakan aksi bela Islam, bela agama, sebagai kelanjutan dari aksi 212. Dan hari ini di Jakarta
kelompok yang kurang lebih adalah kelompok mereka, jelmaan baru ex ormas terlarang FPI dan HTI, juga menyelenggarakan aksi yang sama dengan tajuk Reuni 411. Mereka menggunakan pakaian yang identik dengan pakaian orang Islam, berjubah warna putih, meneriakkan kalimat-kalimat jargon-jargon yang erat sekali dengan umat Islam, takbir, mengeluarkan dalil-dalil, mengatasnamakan kepentingan umat, kepentingan agama, tetapi digunakan untuk mencaci maki pemerintah, mencaci maki aparat keamanan, dan membuat tuntutan dengan keinginan agar Presiden Joko Widodo mundur dari presiden. Provokasi kelompok ini masuk di dalam grup-grup WhatsApp, masuk melalui lembaga-lembaga keagamaan, melalui majelis taklim, sehingga banyak di kalangan umat Islam yang menganggap bahwa yang mereka lakukan adalah aksi untuk menegakkan wibawa Islam, untuk membela Islam. Tetapi percayalah, yakin, hakul yakin, bahwa tindakan mereka bukan tindakan di dalam kerangka menegakkan Islam, membela Islam, tetapi tidak lebih aksi ini adalah aksi sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam tetapi untuk kepentingan politik sesaat, yang di dalam term disebut dengan politik identitas. Mereka menggunakan identitas keagamaan Islam, identitas kesukuan, identitas ras, dan lain-lain untuk kepentingan politik praktis, pragmatis, jangka pendek. Dan sekali lagi, masyarakat yang tidak memahami secara utuh kemudian menganggap bahwa aksi mereka ini adalah aksi untuk menegakkan kewibawaan Islam. Islam tidak perlu dibela kewibawaannya dengan cara mencaci maki pemerintah, menjelek-jelekkan kinerja aparat keamanan TNI Polri, menjelek-jelekkan kelompok-kelompok yang lain. Islam adalah agama luhur, agama yang keseluruhan ajarannya berisi tentang cinta, kasih sayang, perdamaian, keadilan, persamaan derajat. Dan inilah sesungguhnya yang harus disadari oleh kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, bulan November ini juga menjadi bulan istimewa karena bangsa Indonesia mengenang November sebagai satu bulan di mana di dalamnya ada Hari Pahlawan 10 November untuk memperingati bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, terutama arek-arek Surabaya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana 1,5 bulan usai Bung Karno-Hatta memproklamirkan kemerdekaannya, sekutu kembali datang ke Indonesia, dan sekutu datang dengan membonceng tentara, diboncengi oleh tentara Belanda, Nederland-Indische Civil Administration atau NICA, sehingga ada kecurigaan rakyat Indonesia bahwa Belanda akan kembali menjajah Indonesia pasca kemerdekaan. Maka pimpinan bangsa Bung Karno dan Bung Hatta meminta fatwa kepada Raisul Akbar Haditul Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari mengenai bagaimana sesungguhnya seharusnya sikap bangsa ketika penjajah kembali datang. Dan 22 Oktober 45 yang hari ini kita peringati sebagai Hari Santri Nasional, kemudian diputuskan akan adanya resolusi jihad, di mana seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam wajib hukumnya apabila ia berada di jarak di bawah 80 km untuk ikut
berperang, berjihad, mengusir penjajah. Bagi yang ada di jarak di luar 80 km, fardu kifayah hukumnya. Dan siapapun yang mengkhianati bangsa dan negara, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, ia dihukumi sebagai buhot yang boleh diperangi. Tegas. Maka kemudian meletuslah peristiwa perang Surabaya 4 hari berturut-turut, yang puncaknya pada tanggal 29 Oktober salah satu perwira tinggi militer Inggris, Jenderal Malabi, tewas wafat di dalamnya. Dan ini tidak pernah di dalam sejarah perang Inggris sampai seorang perwira tingginya meninggal, kecuali ketika ia berperang di Indonesia dengan arek-arek Surabaya, dengan para santri, dengan ibu-ibu yang mereka tidak memiliki persenjataan lengkap, tetapi harus bertempur dengan 15.000 tentara sekutu yang memiliki persenjataan lengkap. Dan kesaktian kalimat takbir dibuktikan ketika semangat bela negara dimiliki oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa melawan kebersamaan rakyat, kemenyatuan rakyat, kemenanggulan rakyat di dalam membela bangsa dan negara. Maka kita peringati itu sebagai hari pahlawan. Maka seyogianya lah kita seluruh bangsa Indonesia untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya mengelola, menjaga bangsa negara ini agar terhindar dari segala perpecahan. Mudah-mudahan dengan syukuri nikmat Allah, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka akan Allah tambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi ayatil dzikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan wa fil wa qur'anil firman wa anta khairur rahim.